Pertanyaan: apakah pintu kepada perbendaharaan Allah yang tersembunyi? Jawab: pintu kepada perbendaharaan Allah yang tersembunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 4 hijab yang menghalangi perjalanan seseorang untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi ilmu ini sangat penting sekali untuk diketahui dan untuk dipelajari bagi mereka yang berhajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan junub batin, dan apakah pintu masuk kepada perbendaharaan Allah yang tersembunyi, dan seterusnya. Semuanya akan kita bahas di sini. Soal: apa yang membuat hati seseorang itu tidak bisa disinari oleh nur ilahi? Jawab: bagaimana hati akan dapat disinari oleh nur ilahi, sedangkan gambar-gambar alam maya melekat pada cermin hatinya? Soal: apa yang menghalang seseorang itu berjalan kepada Allah? Jawab: bagaimana mungkin berjalan kepada Allah sedangkan dia masih dibelenggu oleh syahwatnya? Soal: lalu apa yang membuat seseorang itu tidak bisa masuk ke hadirat Allah? Jawab: bagaimana akan masuk ke hadirat Allah sedangkan dia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Soal: apa yang membuat seseorang itu tidak bisa mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan? Jawab: bagaimana mengharap untuk mengerti rahasia-rahasia yang halus sedangkan dia belum taubat dari dosanya atau kelalaian, kekeliruan dan kesalahan? Soal: apakah dengan jalan menyendiri atau beruzlah secara zahir dapat mengantar kita untuk sampai kepada Allah? Jawab: beruzlah secara zahir saja tidak akan memberi kesan yang baik jika hati tidak ikut beruzlah. Walaupun tubuh badan kita dikurung, ketahuilah hati masih boleh disambar oleh 4 perkara. Yang pertama, gambaran, ingatan, tarikan dan keinginan terhadap benda-benda alam seperti harta, perempuan, pangkat dan lain-lain. Yang kedua, kehendak atau syahwat yang mengarahkan perhatian kepada apa yang dikehendaki. Yang ketiga, kelalaian yang menutup ingatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dosa yang tidak dibasuh dengan taubat masih mengotorkan hatinya. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, diri manusia tersusun daripada anasir tanah, air, api dan angin. Dia juga diresapi oleh unsur-unsur alam seperti campuran tumbuh-tumbuhan, hewan, setan dan malaikat. Tiap-tiap anasir dan unsur itu menarik hati kepada diri masing-masing. Tarik-menarik itu akan menimbulkan kekacauan di dalam hati. Kekacauan itu pula menyebabkan hati menjadi keruh. Hati yang keruh tidak dapat menerima sinaran nur yang melahirkan iman dan tauhid. Mengobati kekacauan hati adalah penting untuk membukakannya bagi menerima maklumat dari alam malakut. Hati yang kacau itu boleh distabilkan dengan cara menundukkan semua anasir dan unsur tadi kepada syariat. Syariat menjadi tali yang dapat mengikat musuh-musuh yang coba menawan hati. Penting bagi seorang murid yang menjalani jalan kerohanian menjadikan syariat sebagai payung yang mengharmoniskan perjalanan anasir-anasir dan daya-daya yang menyerap ke dalam diri, agar cermin hatinya bebas daripada gambar-gambar alam maya.
Bila cermin hati sudah bebas daripada gambar-gambar dan tarikan tersebut, hati dapat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan yang kedua, selain tarikan benda-benda alam, hati boleh juga tunduk kepada syahwat. Syahwat bukan saja rangsangan hawa nafsu yang rendah, tetapi semua bentuk kehendak diri sendiri yang berlawanan dengan kehendak Allah adalah syahwat. Soal, apa pekerjaan syahwat? Jawab, kerja syahwat adalah mengajak manusia supaya lari dari hukum dan peraturan Allah, serta membangkang dari takdir ilahi. Syahwat membuat manusia tidak ridho dengan keputusan Allah. Soal, lalu apa yang harus dilepaskan apabila seseorang yang mau menuju Allah agar bisa sampai kepadanya? Jawab, seseorang yang mau menuju Allah perlulah melepaskan dirinya dari belenggu syahwat dan kehendak diri sendiri, lalu masuk ke dalam benteng aslim, yaitu berserah diri kepada Allah dan ridho dengan takdirnya. Dan penjelasan yang ketiga adalah kelalaian yang diistilahkan sebagai junub batin. Orang yang berjunub adalah tidak suci dan dilarang melakukan ibadah atau memasuki masjid. Orang yang berjunub batin pula tidak boleh memasuki hadirat ilahi. Soal, apa yang dikatakan junub batin? Jawab, orang yang di dalam junub batin yaitu lalai hati. Kedudukannya seperti orang yang berjunub zahir, di mana amal ibadahnya tidak diterima. Allah mengancam untuk mencampakkan orang yang bersembahyang dengan lalai atau dalam keadaan berjunub batin ke dalam neraka wail. Begitu hebat sekali ancaman Allah kepada orang yang menghadapnya dengan hati yang lalai. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dan dipertegaskan lagi dengan firman-Nya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Soal, mengapa begitu hebat sekali ancaman Allah kepada orang yang lalai? Jawab, bayangkan hati itu berupa dan berbentuk seperti rupa dan bentuk kita yang zahir. Hati yang husu adalah umpama orang yang menghadap Allah dengan mukanya, duduk dengan tertib, berbicara dengan sopan santun, dan tidak berani mengangkat kepala di hadapan yang maha raja dan yang maha agung. Sedangkan hati yang lalai pula adalah umpama orang yang menghadap dengan belakangnya, duduk secara biadab, bertutur kata tidak tentu ujung pangkal, dan kelakuannya sangat tidak sopan. Perbuatan demikian adalah satu penghinaan terhadap martabat ketuhanan yang maha mulia dan maha tinggi. Jika raja di dunia murka dengan perbuatan demikian, maka raja kepada sekalian raja-raja lebih berhak melemparkan kemurkaannya kepada hamba yang biadab itu. Dan layaklah jika si hamba yang demikian dicampakkan ke dalam neraka wail. Hanya hamba yang husu yang tahu bersopan santun di hadapan Tuhannya dan mengagungkan Tuhannya yang layak masuk ke hadiratnya. Sementara hamba yang lalai tidak tahu bersopan santun tidak layak mendekatinya. Dan penjelasan yang keempat atau perkara yang keempat adalah dosa-dosa yang belum ditebus dengan taubat.
Dia menghalang seseorang daripada memahami rahasia-rahasia yang halus-halus. Pertanyaan: apakah pintu kepada perbendaharaan Allah yang tersembunyi? Jawab: pintu kepada perbendaharaan Allah yang tersembunyi adalah taubat. Soal: apakah perbedaan orang yang telah mensuci hatinya dengan orang yang bertaubat? Jawab: orang yang telah mensuci bersihkan hatinya hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah selagi dia belum bertaubat. Samalah seperti orang yang mati syahid yang belum membayar hutangnya, terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia mau masuk ke dalam perbendaharaan Allah yang tersembunyi, yang mengandungi rahasia yang halus-halus, wajiblah dia bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat, dia tidak akan mengerti mengapa Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan dosa masih juga memohon keampunan, sedangkan sekalipun baginda SAW berdosa, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Rasulullah SAW tidak yakin bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan semua kesalahan baginda SAW? Itu pun jika ada. Semoga dengan adanya penjelasan ini, sedikit tidaknya kalian mengetahui rahasia jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.